Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Saldu dari 11 TKTL 2 akan mempresentasikan masa penjajahan Jepang di Indonesia. Masa pendudukan Jepang di Indonesia berlangsung selama lebih kurang 3,5 tahun. Beda dengan Belanda yang 350 tahun, Jepang mulai menduduki Indonesia setelah Belanda menyerah tanpa syarat pada 8 Maret 1942. Jepang kali pertama mendarat di Indonesia melalui Tarakan, Kalimantan Timur pada 11 Januari 1942. Jepang yang sedang terlibat dalam Perang Pasifik datang ke Tarakan untuk mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri. Kedatangan Jepang kemudian memukul mundur pasukan Hindia Belanda yang kala itu juga pergi ke Tarakan untuk mengeruk sumber daya alam. Setelah itu, Jepang juga menduduki wilayah-wilayah lain di Indonesia, yakni Pontianak pada 29 Januari 1942, Samarinda pada 3 Februari 1942, dan Banjarmasin pada 10 Februari 1942. Pendudukan Jepang pun lantas meluas hingga ke Jawa. Jepang berhasil menguasai Batavia dan seluruh pulau Jawa, sehingga kemudian membuat Belanda menyerah tanpa syarat pada 8 Maret 1942 di kawasan landasan udara Kalijati, Subang, perundingan yang dikenal sebagai Perjanjian Kalijati. Pada awal kedatangannya, Jepang mendapatkan sambutan baik dari rakyat Indonesia karena memberikan janji kemerdekaan bagi Indonesia serta berniat membantu mengusir penjajahan Belanda. Salah satunya adalah gerakan 3A, yakni Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia, dan Nippon Cahaya Asia. Jepang dikenal sebagai penjajah yang kejam karena melaksanakan kerja paksa atau romusa, menyiksa serta membuat rakyat Indonesia kelaparan. Meski begitu, ada juga dampak positif dari pendudukan Jepang di Indonesia, yaitu menghapus sistem sekolah berdasarkan kelas sosial, memberikan latihan kemiliteran. Tapi meskipun begitu, Jepang juga memberi dampak negatif, yakni pemerintah Jepang yang sewenang-wenang, kekurangan sandang sehingga rakyat harus memakai karung goni sebagai pakaian. Banyaknya perempuan dipaksa menjadi wanita penghibur bagi tentara Jepang. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia berakhir pada 1945. Seiring dengan kekalahan yang diderita Nippon dari segi itu, hingga puncaknya bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat pada 6 dan 9 Agustus 1945. Jatuhnya 2 bom atom itu membuat kondisi Jepang semakin terpuruk. Jepang pun menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 14 Agustus 1945. Kabar menyerahnya Jepang dari sekutu pun tidak disia-siakan para tokoh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.